Kepintaran? Kalau kita blow on, ketahuan dong, Mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Mah? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata Mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama Mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Fel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Fel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya, terus pupu gue udah metong lo. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan, justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh, Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar, soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Bisa tahu suara hati atau suara hewan? Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya, padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan, Dek? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Ih, kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Nih anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini, bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Keisha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo, Vel. Kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Dela aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Dela menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo, Vel. Kalau lo bingung, lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Ide, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Dela di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Dela. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Dela, keluar sekarang juga. Apa sih, Vel? Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue, soalnya gue harap Feli nggak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini nggak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1.
1. Tingkatan rumah, kenapa punya aku masih tingkat 1 sih mah? Kan kamu masih ikut mama, gimana sih? Kecuali kamu udah punya rumah sendiri. Kalau gitu aku bakal cari rumah yang bertingkat mah. Daripada kamu lakuin yang gak guna, mending kamu bantuin polisi buat cari seseorang dengan kekuatan kamu. Gimana caranya mah? Kalau bantuin polisi harusnya aku bisa dapat. Udah jelas dong, kamu telusurin aja punya orang-orang di luar sana. Nanti kalau ada yang mencurigakan, lapor ya. Bukannya rumah bertingkat itu normal mah? Iya, kalau tingkatnya ke atas, tapi kalau tingkatnya ke bawah, udah pasti ada yang disembunyiin. Oke, kalau punya mama udah pasti 1 juga kan, sama kayak aku. Anak-anak mohon maaf ya, ibu harus mengeluarkan orang yang gak punya rumah. Apa? Bu jangan gitu dong bu, walaupun Kesha gak punya rumah, tapi dia baik hati kok. Dia aja gak punya rumah, berarti dia gak mampu buat bayar uang sekolah. Ya udah kalau gitu, saya tampung Kesha bu. Beneran Vel, makasih banyak ya. Idi, padahal rumah kamu juga cuma 1 tingkat, tapi kamu berlagaknya luar biasa. Saya cuma mau bantuin Kesha bu. Kamu, tingkatan rumah kita sama, gimana kalau kita serumah? Pak, saya kan belum lulus, kenapa bapak godain saya? Oh ya lah, bercanda doang, gimana sih kamu? Oh ya, kamu udah ngeliat tingkatan rumahnya Tiara? Ketemu aja belum, emangnya kenapa pak? Tingkatan rumahnya bener-bener tinggi, semua orang tuh hormat sama dia. Kecuali saya, panahnya ke atas atau ke bawah pak? Hah? Panah? Oh, rupanya cuma gue yang bisa lihat panahnya. Feli, mulai detik ini kamu dikeluarkan dari sekolah. Loh, kenapa bu? Saya kan gak ada berbuat salah. Kamu tuh udah cari masalah sama Tiara, dia yang request makanya saya kabulin. Apa? Request dari seorang Tiara itu didengerin? Iyalah, rumah dia aja udah kayak istana. Emangnya ibu udah pernah lihat rumahnya kayak gimana? Udah, walaupun dari luar pagar, tapi halamannya tuh bener-bener kelihatan luas. Mungkin aja ibu tuh tertipu. Apa-apaan? Karena kamu ngomongnya sembarangan, maka hukuman kamu akan saya tambah. Oh, rupanya dari tadi ini anak yang cari gue. Kebetulan banget, tingkat rumah lo. Ngapain pakai ditanya lagi? Tingkat rumah gue bener-bener menjulang tinggi. Kok 10 dan panahnya ke atas? Kenapa? Lo iri ya sama gue? Atau lo nggak mampu? Enggak, maaf Ti, gue salah curigain orang. Terjebak lo. Apa Ti? Lo ngomong apa? Feli, salah lo sendiri, lo cari masalah sama Tiara. Sebentar lagi lo bakal dapat malapetaka. Maksudnya Feli yang cantik, tunggu aja ya. Gawat, sebenarnya apa yang Tiara mau lakuin ya sama tingkat rumah gue? Apa? Bener-bener jadi 10 tingkat ke bawah. Ini artinya gue adalah orang yang dicari sama orang-orang. Kamu kan orangnya, ikut saya cepat. Bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang? Idi, gue paling menghindari metong, pamali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu nak, tapi jangan lihat tempat lahir mama ya. Emang kenapa mah? Larangan adalah perintah kan, tempat lahir mama. Selokan? Tapi sayangnya dulu mama adalah anak pungut dan mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak mama, aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya ma. Ngomong-ngomong, omongan mama bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya Kay, gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, out aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Lego. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau. Kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Iya, Bu. Saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya. Padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu. Semuanya bisa saya urus. Tik, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya. Tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue. Soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hack. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Vel, festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Ya udah deh, 3, 2, 1.
1. Tebak tren. Kali ini temanya apa, Mah? Tentang joget, Nak. Tenang aja, Mama tuh yakin kamu pasti bisa. Soalnya kan anak zaman sekarang punya sindrom TikTok. Itu memuji atau menghina ya? Udah, sekarang kamu fokus buat jadi juara supaya kamu tuh bisa lunasin utang keluarga kita. Kok jadi aku sih tulang punggung keluarganya? Emang dapat duit berapa? Kalau kamu bisa nyelesain, kamu tuh bakal dapat 1 kuadriliun. Buset, 1 miliar aja udah banyak, apalagi 1 kuadriliun. Berapa banyak tuh nolnya? Sekarang kamu harus cepet berangkat ke sekolah supaya kamu bisa mulai tebak trennya. Tebak tren yang pertama, huruf O. Mana cuma tengahnya lagi, huruf depan sama belakangnya nggak ada. Apaan ya? Gue bener-bener nggak tahu. Fel, lo payah banget sih, masa gitu aja nggak tahu? Soalnya gampang banget. Bantuin gue lah, kayak lo kan ketuanya klub dance, jadi lo pasti tahu dong. Semua orang di kota ini juga tahu kali apa jawabannya? Itu artinya gue kudet. Ya ampun. Makanya biasain diri joget TikTok dong. Join klub dance gue aja. Nggak mau nanti gue dihujat kaku. Mending gue tahu cluenya aja kan. Kalau lo masih nggak tahu jawabannya, lo keterlaluan. Ini kan tanda jangan-jangan velocity ya? Kayaknya jangan harap lo jadi juara kalau skill lo cuman kayak gini, Vel. Idih, tebak tren yang selanjutnya B titik-titik J titik-titik. Kayaknya gue nggak tahu deh ini apa, masa cuman huruf depannya doang? Vel, gue saranin lo mundurin diri aja soalnya permainan ini bener-bener nggak masuk akal. Maksud lo apa? Lo bayangin aja permainan segampang ini dan kita bisa dapat 1 kuadriliun? Apa iya? Sistem itu kan yang ngatur kota kita, jadi mana mungkin dia bohong? Gimana sih lo, Ti? Lo nggak tahu aja ya kalau Della ikut sesi yang sebelumnya dan dia metong. Kok bisa? Katanya sih karena dia salah jawab. Itu artinya gue gak bisa salah sedikit pun dan langsung diambil nyawanya. Kalau mau mengundurkan diri sekarang aja masih sempet kok. Gak bisa karena gue harus lunasin utang keluarga gue, Bang Jali. Semoga aja kali ini tuh sistem berbaik hati sama gue. Gak ada hurufnya. Kalau kayak gini terpaksa pencet cluenya kan. Mama bantuin kamu, Nak. Sebut aja cluenya. Cluenya lambat, Mah. Emangnya ada tren yang mengandung lambat? Oh alah, jawabannya tuh pakai bahasa Inggris. Jangan-jangan slow-mo ya? Lagian kenapa kamu berat banget sih cuman pencet clue doang? Aku tuh mau dianggap hebat, Mah. Kalau kita nggak pencet clue kan harusnya duit yang kita dapat lebih banyak. Oh iya, Nak. Sistem tuh masih belum tentuin kamu tuh harus tebak sampai kapan. Jadi kamu jalanin aja ya. Semangat! Jangan-jangan gak selesai-selesai lagi. Feli, ibu udah cari kamu kemana-mana dan ini adalah hot news. Habis ini tebak tren yang terakhir loh. Wah, bener-bener deg-degan. Kalau gitu yang selanjutnya W titik-titik cuma 4 huruf. Aduh, apa itu ya? Gue harus pencet cluenya kan. Kira-kira apa nih?